Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Levinata, NIM 22041015 dari Unit 6, Prodi PGSD Universitas Samudra, semester 5. Nah, jadi di sini saya ingin menampilkan beberapa tugas yang sudah saya kerjakan mengenai mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD. Jadi di sini saya sudah membuat ada modul, bahan ajar, LKPD, asesmen, kemudian media pembelajarannya. Di sini saya mengambil kelas di kelas 3 SD dengan mata pelajaran IPAS, kurikulum Merdeka. Untuk subbab yang saya ambil yaitu ada pada bab 2 dengan judul mengenal siklus pada makhluk hidup. Kemudian saya mengambil hanya satu topik, yaitu pada topik A dengan judul siklus hidup rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Dengan alokasi waktu ada 6 JP. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Peserta didik dapat membuat skema siklus hidup manusia dan menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Model pembelajaran yang saya pakai yaitu model pembelajaran dengan tatap muka. Nah, jadi kurang lebih seperti ini modul yang sudah saya buat mengenai topik A, siklus hidup rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Kemudian saya akan menunjukkan bahan ajarnya. Nah, jadi di sini saya membuat bahan ajar menggunakan aplikasi Flipbook. Nah, jadi di bahan ajar ini saya ada membahas yang pertama itu ada covernya, kemudian ada judul topiknya, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Kemudian saya di sini juga menjelaskan tentang siklus hidup itu merupakan rangkaian tahap perkembangan, terus itu kemudian ada ciri-ciri. Selanjutnya, saya di sini juga memberikan contoh bahwa siklus hidup manusia itu seperti ini. Nggak hanya siklus hidup manusia, tetapi juga saya memberikan contoh ada siklus hidup hewan dengan memberikan contoh yaitu siklus hidup pada hewan singa, kemudian ada
siklus hidup pada ayam. Kemudian yang terakhir yaitu saya memberikan contoh siklus hidup tumbuhan. Jadi nggak hanya saya memberikan gambar, tetapi di bawah sini saya juga memberikan penjelasan tentang pertumbuhan. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh kembali tentang LKPD yang sudah saya buat. Nah, di LKPD ini saya membuat seperti skema yang nantinya peserta didik diminta untuk menggambarkan siklus hidup manusia yang pada kolom di bawah ke dalam kolom-kolom yang kosong ini sesuai dengan bacaan yang sudah saya berikan. Misalkan di sini ada janin. Nah, jadi peserta didik bisa mencontoh gambar di bawah ini, gambar janin itu seperti apa, gimana bentuknya, bisa mencontoh dari yang di bawah ini. Kemudian nanti peserta didik diminta untuk mewarnai gambar tersebut. Kemudian saya juga meminta peserta didik untuk menuliskan perbedaan dan persamaan dari kedua jenis siklus hidup. Nah, di sini saya memberikan siklus hidup manusia dan singa. Maaf, jadi di sini saya memberikan peserta didik dua siklus hidup, yaitu ada siklus hidup manusia dan siklus hidup singa. Nah, yang dimana nanti peserta didik akan membedakan, misalkan siklus hidup singa dan manusia ini yang sama itu pada tahap apa? Nah, misalkan ada tahap pada bayi, manusia sama-sama mempunyai tahap bayi, dan pada siklus hidup singa juga mempunyai tahapan bayi, dewasa. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu di sini juga saya meminta peserta didik untuk menuliskan perbedaan persamaan juga antara siklus hidup manusia dengan tumbuhan. Nah, jadi apa yang membedakan dari tumbuhan dan manusia ini tadi? Jadi peserta didik bisa menuliskannya di kolom pada bawah ini. Kemudian di sini saya sudah juga membuat asesmen. Nah, jadi asesmen yang saya buat ini berupa pilihan berganda dan esai. Nah, jadi kurang lebih seperti ini asesmen yang sudah saya buat. Dan asesmen ini nantinya akan saya berikan ke peserta didik setelah selesai melaksanakan semua setelah sudah menyelesaikan pembelajaran tentang materi ini. Jadi di akhir saya akan memberikan asesmen ini kepada peserta didik untuk dikerjakan. Nah, yang terakhir yaitu ada media pembelajaran. Nah, jadi saya di sini membuat media pembelajarannya itu menggunakan bahan kardus, yang dimana di sini saya bulat lingkari dan saya bolongi. Nah, nanti peserta didik di sini kan siklus hidup itu tidak hanya ada misalkan 4 putaran atau 5 putaran. Jadi dia bermacam-macam. Ada yang siklus hidup itu seperti misalkan siklus hidup tumbuhan, dia memiliki 6 putaran siklus hidup. Nah, misalkan di sini saya juga membuat buletannya itu saya gambar di sini. Misalkan ada bunga, ada tomat,
kemudian ada pohon kecil. Nah, jadi nanti peserta didik itu diminta untuk menyusun rangkaian siklus hidup ini ke dalam kardus ini yang sudah saya bolongi. Nah, jadi misalkan di sini saya memberikan contoh tentang siklus hidup pada tumbuhan, yaitu tumbuhan pohon tomat. Nah, jadi nanti akan disusun terlebih dahulu pada tahap yang awal. Di sini saya akan contohin. Nah, tahap awal pada tumbuhan yaitu adalah biji. Nah, jadi peserta didik akan mencari beberapa gambar yang sudah saya gambar dan saya beri bacaan. Nantinya peserta didik akan memilih kemudian ditempelkan ke dalam kardus ini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, siklus hidup pada tumbuhan yang pertama itu kan ada biji. Setelah biji, kemudian berkecambah. Nah, jadi bisa langsung dipasangkan di sini. Nanti peserta didiknya akan memasangkan sendiri-sendiri. Setelah itu apa? Pohon yang kecil. Kemudian pohon besar. Kemudian berbunga. Setelah berbunga, maka akan menjadi buah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan kemudian saya akan memberikan contoh kembali, yaitu ada siklus hidup pada kupu-kupu. Nah, di sini saya membuat rangkaian putarannya itu ada 4 kolom. Jadi siklus hidup kupu-kupu itu yang pertama apa? Nah, yang pertama itu ada telur. Nah, jadi peserta didik akan mencari gambar telur, kemudian dicocokkan ke dalam kardus ini. Setelah telur akan menjadi lapa. Kemudian pupa, lanjut akan menjadi kupu-kupu. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah dari modul bahan ajar, LKPD, asesmen, dan media pembelajaran yang sudah saya buat mengenai pembelajaran IPAS pada materi siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.